Membentuk pemuda ibarat membentuk suatu karakter yang sangat rumit sekali. Dia tidak nampak pada saat ini, tetapi nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka akan dapat menunjukkan karyanya. Kita tahu ya, perempuan ini banyak kayak apa ya, kayak jebakan-jebakan Batman gitu. Ketika di dapur kita direndahkan. Ketika kita sudah berprestasi seperti Kak Lisa, Bu Lisa yang sudah di CEO dan decision maker ya. Tapi di titik itu pun kadang kita ngerasa salah aja gitu. Mertua. Kadang kita menangis, tapi Kartini sekarang sudah banyak yang kuat. Tapi Kartini sekarang sudah banyak yang kuat. Ada versi-versi cantik ternyata. Jadi nggak melulu soal fisik. Kak Yuanita dari S1 sampai S3 dan sekarang dokter ya, perempuan. Kalau dulu kita tamat SMA disuruh nikah, disuruh di rumah aja, nggak zamannya lagi demikian. Ini dulunya sudah ada ikon perempuan yang ternyata orang Batak nih, karena orang Batak identik dengan perempuan itu di rumah saja. Itu terbantahkan sudah hari ini. Bagaimana kita sama-sama menyamakan persepsi antara laki-laki dengan perempuan memandang tentang kesetaraan? Nah, ketika saya gagal waktu itu, perempuan dalam perspektif kekristenan dan perjuangan keilmuan, ini saya buka awalnya dari nilai-nilai kekristenan dulu, Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kekristenan yang saya ambil di sini adalah mengenai kasih, ya, keadilan dan damai sejahtera. Kenapa saya buka dengan kasih? Di sini diingatkan bahwa Yesus Kristus itu bicara, ya, salib ya. Itu kita kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, dan kemudian kita mengasihi sesama manusia dan mengasihi seperti diri kita sendiri. Karena dalam penerapan keilmuan kita tidak bisa lagi membilang bahwa saya lebih hebat. Tidak ada kata-kata hebat saya, tapi Tuhan yang hebat atas pemberian keilmuan yang diberikan Tuhan pada kita. Dan bicara tentang keadilan di sini menyatakan bahwasanya tidak ada strata, tidak ada yang kaya, miskin, menggunakan ras, agama, dan lain sebagainya. Karena di dalam keilmuan, kita harus bisa sama-sama bersepakat bahwa ini bisa untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang-orang yang kita kasihi. Nah, kalau bicara tentang damai sejahtera, orang Kristen selalu bilang shalom gitu ya. Shalom itu artinya adalah damai sejahtera, tidak ada perpecahan. Tidak ada namanya intimidasi, tidak ada hal-hal yang jauh daripada kedamaian. Nah, inilah nilai-nilai kekristenan yang saya angkat sebagai utama, bagaimana menciptakan karakter yang terbangun nantinya bagi wanita-wanita Indonesia ya pada umumnya. Di mana dikatakan karakter terbangun dari ketiga hal tadi itu adalah yang pertama, pasti kita bicara tentang spiritual. Supaya apa? Saya selalu singgung bahwa kita tidak hebat, Tuhan yang hebat. Sehingga spiritual itu harus kita terapkan lebih dahulu dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah sikap. Ya, sikap dari nilai spiritual itu ada sikap kita mengasihi sesama, di mana teman kita sharing, di mana guru dan dosen kita mengajar kita. Itu adalah sebuah sikap dari spiritual kita. Nah, yang berikutnya adalah kecerdasan. Wanita memang harus cerdas. Ya, Bapak Ibu, memang harus cerdas. Cerdas ini apa? Bukan bicara tentang pintar, tapi cerdas. Karena semua intelektual atau daya tangkap kita itu berbeda satu sama lain. Tantangan dari kekristenan untuk mendakapi sebuah keilmuan
Bapak Ibu, itu utamanya adalah diri sendiri. Diri sendirilah pionirnya. Zaman sekarang orang sudah jauh dari penguasaan diri. Banyak yang kalau nggak suka terus buat status, baru setelah itu berantem balas status. Nah, mungkin Kartini zaman sekarang itu adalah Kartini yang bisa menahan diri. Segala sesuatu yang merasa tidak sanggup atau segala sesuatu yang melecehkan kita perlu cool down dan tenang. Segala sesuatu yang merasa tidak sanggup atau segala sesuatu yang melecehkan kita perlu cool down dan tenang. Apa yang harus kita tanamkan adalah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak dan Ibu, kita bisa menunjukkan dengan cara apa? Kreativitas kita, asistensi kita. Jadi bukan sesuatu mulut dibalas dengan mulut yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, seperti itu. Ibu-ibu yang berumah tangga pun, yang tadinya bekerja dan merawat anak-anak, sekarang sudah bisa online. Ini sesuatu yang menyatakan bahwa Kartini sekarang tuh memang tidak mau tinggal diam gitu, ya. Nah, perempuan milenial masa kini yang menjadikan sebuah topik terakhir dari pembahasan saya adalah seperti lingkaran yang berkesinambungan, ya. Saya bahas dari sisi pertama pasti spiritual, Bapak dan Ibu. Tetapi wanita di milenial sekarang ini harus sanggup berkolaborasi untuk menciptakan kekuatan yang terbaik. Jangan mencari kelemahan, karena zaman semakin canggih, kita bukan lagi nanti bersaing dengan sesama manusia. Kita bisa ikut kayak Jepang, bersaing dengan robot, teknologi. Malah nanti keterampilan kita bisa jadi digantikan dengan robot, ya, digantikan dengan teknologi. Sehingga apa yang terjadi di sini, kita harus bisa belajar kolaborasi kekuatan. Apa yang membuat kekuatan kita kuat dan apa yang membuat kita bisa berkolaborasi dengan berbagai ilmu dan latar belakang. Nah, ini akan bisa mencerminkan kepositifan. Dan saya yakin itu semua membuat kita buat referensi lah buat Kartini-Kartini di sini lebih upgrade diri, ya. Langsung kita persilakan Ibu Kepala Bidang Pemuda Dispora Kepri, Ibu Yeni Trisia Isabella. Bahwasannya bagaimana sih perempuan itu bisa berkarya? Pada intinya manusia yang tidak pernah putus asa, dialah yang bisa menghasilkan karya. Jangan berharap kalau kita perempuan tidak punya semangat, lemah, ya, putus asa akan menghasilkan karya. Dan saya berdiri di sini juga bukan sekedar ditunjuk, tetapi kami di tataran pemerintah juga dituntut untuk mencapai target kinerja. Salah satunya khusus di bidang kepemudaan, bagaimana menciptakan pemuda yang penuh inovasi. Ya, tantangan ke depan adalah apalagi di era digitalisasi ini, kita melihat rating selama kurang lebih 2 tahun ini kita tidak henti-hentinya diterpa situasi pandemi. Semuanya rebahan, tidak anak-anak sampai ke lansia, semuanya rebahan. Sehingga pikiran kita, otak kita pun di bawah arus kemanjaan untuk bisa rebahan saja. Dan akibatnya bagi yang ibu-ibu, badannya mulai mengembang, pipinya mulai membengkak, itulah anak badan. Bagaimana perempuan berkarya? Salah satu program kegiatan bidang kepemudaan adalah memberdayakan pemudanya, tidak laki-laki, tidak perempuan. Program kegiatan itu juga membatasi umur. Kami pernah mengirimkan pemuda dalam ajang pertukaran pemuda antar negara. Tahun ini Pulau Riau mendapat kuota 2 orang, 1 perempuan ke Korea Selatan dan 1 laki-laki ke Singapura. Membentuk pemuda ibarat membentuk suatu karakter yang sangat rumit sekali. Dia tidak nampak pada saat ini, tetapi nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka akan dapat menunjukkan karyanya, dapat menunjukkan inovasinya, dapat menunjukkan terobosannya. Hanya saja tidak ada pemangku kepentingan yang sangat-sangat menonjolkan kiprahnya pemuda, terutama perempuan.
masanya datang hanya masa-masa khusus saja, mungkin ada pemilu, mungkin ada pilkada, pemilihan legislatif, baru pemudanya diajak maju bersama. Saya berharap dengan adanya hal yang seperti ini kita berbicara, nanti kita akan saling diskusi seperti apa sih maunya pemuda. Saya ada sedikit pengalaman dari media sosial ya. Tadi dibahas soal media sosial sekarang yang kadang kita nggak mampu menahan diri. Kebetulan ini harinya Kartini, momennya Kartini. Saya cerita sedikit di sini. Beberapa bulan lalu ada saya lihat teman waktu kuliah posting S2 Magister. Nih dia posting terus perempuan, terus teman komen nih, nyeletuk nih. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, toh juga ke dapur. Nah, yang paling frontal di situ saya nih. Artinya saya nggak sepaham dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, bagaimana kita berkolaborasi di situ pun kita nggak mampu satu persepsi gitu. Kita dituntut untuk perempuan support perempuan. Nah, tapi kadang perempuan yang jatuhin perempuan. Nih, seperti apa nih? Lisa untuk menjawab hal-hal yang demikian, saya pikir Kartini yang duduk di sini akan sepaham dengan saya. Artinya tidak ada pembatasan untuk perempuan mau berkarir setinggi apapun ya. Baik, terima kasih. Bisa aja nih moderator Mbak ini. Seharusnya yang menjawab itu harus dari yang ini ya. Ini yang muda yang menjawab. Tapi nggak apa-apa. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya memang bergelut di bidang bisnis ya, yaitu bisnis pelayaran. Nah, di bisnis pelayaran ini memang di sini kita sebagai perempuan harus bisa, pertama adalah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita mau menjadi apa, kita mau kemana, dan apa tujuan kita. Nah itu tadi, sempat tadi saya sependapat sama Bu Jenita, jadi kita itu harus membangun suatu fondasi untuk diri kita sendiri, bahwa kita adalah apa yang kita tentukan, kita adalah apa yang kita pikirkan. Apakah kita mau menjadi seperti ini atau kita menjadi lebih dari apa yang kita rasakan sekarang. Terutama kepada perempuan. Perempuan ini sangat luar biasa. Perempuan ini mempunyai suatu kapabilitas atau kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan ini tergantung kepada perempuan ini untuk mengelola apa yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, di sini seperti yang tadi bahwa Mbak Rini bicara bahwa ketika ada suatu punya teman perempuan, dia mengkomentari lah di sosial media dengan kata-kata seperti itu. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang wanita itu suka menjatuhkan wanita lain, tapi tidak wanita juga. Laki-laki juga bisa menjatuhkan laki-laki yang lain, tapi itu semua tergantung kita. Bagaimana kita menyikapinya. Jadi bagaimana kita menyikapi, kita harus bijak bersosial media. Kita harus bijak karena apa yang kamu katakan itulah mencerminkan siapa kamu. Tapi kadang-kadang manusia ini juga ada punya dua gitu. Mereka adalah apa yang mereka tampilkan, atau mereka adalah mereka yang belum mereka tampilkan. Ya, itu dari ini ya. Nah, kembali lagi ke saya karena topik saya ada di bisnis yang diberikan oleh Pak Roy. Nah, jadi saya mungkin berbagi pengalaman ya Mbak Rini ya, berbagi pengalaman saya bagaimana saya bisa mendirikan perusahaan PT Pelayaran Kencana Global, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran, kepelabuhanan atau kemaritiman, yang notabene 75% dari bidang usaha saya ini adalah laki-laki gitu. Nah, di sini saya lihat bahwa persamaan gender ini sudah bisa kita lihat ya, karena saya menyikapinya, saya selalu berpendapat bahwa saya adalah apa yang saya tentukan. Kalau orang lain bisa melakukan hal itu, kenapa saya tidak gitu? Baik yang dilakukan oleh perempuan, baik dilakukan oleh laki-laki, baik yang dilakukan oleh orang hebat, walaupun orang yang tidak hebat. Nah, selalu kita pasti bercermin kepada orang-orang yang sukses terlebih dahulu. Nah, saat ini saya bagaimana dulu ketika
masuk ke Batam, mungkin saya udah lama ya, Mbak Yuniata. Jadi saya udah 14 tahun. Jadi saya 2009 masuk Batam. Sebelum saya berbisnis itu saya 12 tahun berkarir gitu. Nah, saya berkarir ini memang dari bawah dulu. Jadi bisa saya katakan saya dari zero to hero gitu. Maksudnya saya mulai masuk dari staf penagihan, dari staf biasa, sampai selama 2 tahun saya bisa menduduki posisi direktur utama dan CEO di perusahaan terbesar di Batam ini, yaitu Bias Mandiri Group PT Batam Samudra yang bergerak di bidang pelayaran gitu. Nah, semuanya itu mulai daripada kesempatan. Jadi bagaimana kita itu harus berinovasi. Inovasi itu tidak harus kita melakukan sesuatu yang lebih, tapi tidak. Inovasi bisa kita bagaimana kita bergerak cepat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih, sebuah kehormatan besar ya, ibu-ibu yang luar biasa ya, yang ada di Kota Batam ya. Kepri ini ada Bu Dr. Wanita, juga Bu Yeni, Bu Lisa, dan juga kepala provinsi juga, moderator kita juga yang kece ya. Di sini ya. YouTuber Batam, tadi kasih Bu ya. Subscribe, jangan lupa. Saya pribadi berpikir bahwasanya soal perjuangan kesetaraan ini kan, kalau kita dalam membangun hubungan ya antara laki-laki dan perempuan, kadang perempuannya pengen seperti ini misalnya setara, tapi ada masalah ketika dia ketemu dengan pasangannya, kira-kira begitu. Yang pasangannya mungkin masih pikirannya yang old gitu ya, yang perempuannya yang sudah now. Tapi nah, ini pertanyaannya Bu, kira-kira secara personal tadi sudah dimulai sama Sisri ini, ada nggak pengalaman pribadi kira-kira persoalan apa yang kadang membuat kita itu susah maju gitu ya, bicara tentang emansipasi ini, dari pengalaman pribadi atau mungkin dari inilah apa ya, sesuatu yang mungkin betul-betul membekas, berkesan. Bagaimana kita sama-sama menyamakan persepsi antara laki-laki dengan perempuan memandang tentang kesetaraan ini? Cuma satu, Pak Rikson. Kalau di pendidikan itu sudah tidak ada lagi batasan perempuan dan laki-laki. Semua punya kesempatan untuk mengkaji diri lebih dan lebih. Nah, yang saya bilang tadi satu adalah, siapkah seorang pemuda ya, seorang yang kita biasanya dipimpin oleh seorang bapak-bapak ya di dalam jabatan-jabatan di pendidikan. Siapkah mereka dengan seorang perempuan yang memimpin? Nah, itu ada pertanyaan lagi sebenarnya. Kita tahu ya, perempuan ini banyak kayak apa ya, kayak jebakan-jebakan Batman gitu. Ketika di dapur kita direndahkan ya, ketika kita sudah berprestasi seperti Kak Lisa, Bu Lisa yang sudah di titik, kalau aku pikir di CEO udah nggak ada lagi ya, yang di atas lagi. Nah, udah pemegang apa ya, decision maker ya. Mungkin ini ada pengalaman, karena teman-teman online juga ada pertanyaan-pertanyaan perihal perempuan. Ketika seorang istri, katakan menantu nih, di posisi yang tadi contoh manajer apa gitu, kepala bidang apa gini, ini udah kepala-kepala nih, tapi ini dipandang negatif juga oleh pihak mertua. Seperti apa nih kita menyikapi sebagai perempuan-perempuan yang menduduki posisi-posisi kepala di instansi masing-masing? Jadi kita tidak terlepas memang dengan laki-laki sebagai perempuan, itulah kuncinya. Kalau yang sudah berumah tangga, segala sesuatunya harus dan wajib izin suami. Dan saya duduk sebagai kabid kepemudaan juga, sebelumnya saya pernah camat di Kota Tanjung Pinang, yang wilayahnya paling luas, yang penduduknya paling banyak, yang permasalahan konfliknya sangat banyak dan tumpang tindih, mulai dari tanah, kemudian pendirian rumah ibadah, kemudian orang berkelahi, suku ras ya di Tanjung Pinang Timur. Nah, tapi saya sebagai perempuan mengingatkan kepada adik-adik yang perempuan, apabila punya suatu jabatan setinggi apapun itu, laki-laki tetaplah laki-laki dan kita tetap perempuan.
Kesetaraan gender memang yang sangat membuat kita merdeka ya. Kesetaraan gender memang yang sangat membuat kita merdeka ya. Kan itu sebelum memulai usaha itu kita biasanya menghadapi banyak tantangan, dan itu yang biasanya menolak, sehingga apa yang kita inginkan itu jadi tertunda begitu ya. Mungkin apa yang saya ingin tanyakan itu, tantangan apa yang kira-kira Ibu hadapi yang pertama, dan kira-kira solusi apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Harus berani bersuara. Sebenarnya karena saya membangun bisnis itu di tengah-tengah pandemi COVID-19, di saat saya keluar dari zona nyaman saya, ibaratnya saya sebagai CEO, udah saya 1 bulan saya udah tahu saya mendapatkan berapa nih ininya. Jadi saya tidak kerja pun saya mendapatkan gaji atau ini setiap bulan. Tapi di sini saya ambil kesempatan gitu ketika saya keluar dari zona nyaman gitu. Jadi saya membuat usaha. Nah, di saat saya membuat usaha itu, tantangan terbesar saya adalah diri saya sendiri. Tantangan terbesar saya adalah diri saya sendiri. Hanya 90% pengusaha-pengusaha besar yang ada di dunia itu pasti mengalami kegagalan dulu. Tapi mereka sukses kenapa? Mereka mengambil kegagalan itu menjadi cambuk untuk mereka untuk fokus kepada usaha atau goalnya gitu. Nah, di sana solusi saya adalah bahwa saya memberikan tantangan kepada diri saya sendiri. Dulu saja kamu waktu kamu jadi staf penagihan sampai kamu sini itu dalam waktu 2 tahun kamu pegang 8 jabatan selama 2 tahun. Masa sekarang kamu bikin usaha kamu gak bisa 12 tahun kamu ingin. Nah, di sana saya mulai tumbuh kepercayaan saya lagi. Saya mikir, aduh, saya bikin perusahaan ini saya nggak punya modal besar gitu. Saya pikir, oke, modal itu bisa nanti karena saya kan punya kemampuan untuk marketing. Saya punya networking gitu untuk membantu saya ketika saya bangun usaha. Ya udah, saya minta DP aja kepada mereka gitu. Yang ketiga, saya memikirkan tantangannya lagi. Aduh, nanti kalau saya bikin usaha, nanti kalau gagal gimana ya, nanti orang ngomong apa ke saya ya, nanti kalau saya bikin usaha nanti bos saya ini pikir apa ya, kok kamu bikin usaha yang sama dengan bidang usaha ini. Tapi kembali lagi ke diri saya solusinya, saya pikir banyak kok orang yang punya usaha sama dengan kayak gini, sama-sama hidup kok. Banyak kan tantangan dari kita untuk sukses, untuk maju, untuk berkembang, untuk kita memulai. Jadi kita itu kan fase kita sama kayak kupu-kupu gitu. Jadi kita mulai dari kepompong dulu, berubah jadi ular, habis itu berubah jadi kupu. Sama ketika bangun usaha juga kita bangun usaha, kita berkembang itu kita merangkak gitu loh. Kita merangkak, berkembang untuk apa? Kita berkembang untuk maju gitu. Nah, jadi di sana, jadi saya selalu berpikiran positif. Jadi apapun yang orang katakan nanti ketika saya kok kamu keluar dari perusahaan ini membuat usaha yang sama dengan bidangnya, nanti apakah kamu akan ambil klien-klien perusahaan kamu gitu. Nah, saya tidak memikirkan itu. Saya yakin bahwa kita sudah jalan hidup kita sudah ditentukan gitu ya. Jadi saya selalu berpikir keep in mind Allah selalu sama kamu gitu. Mungkin tadi kan bahwa apapun yang kita lakukan itu pertama tanamkan ke diri kita bahwa saya yakin Allah bersama saya dan Allah akan menolong saya apapun. Jadi kalau saya rugi pun pasti saya akan ditolong sama Allah gitu. Nggak mungkin, karena kita harus menikmati dinamika hidup. Nggak mungkin ketika kita berusaha kita langsung untung. Ketika kita berusaha nggak mungkin kita rugi terus gitu. Semuanya itu udah diatur gitu. Jadi berpikiran positif. Jadi kembali lagi saya selalu memikirkan kamu adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tentukan hidupnya. Dan saya suka tadi mungkin Bapak Ketua di sini ada ora et labora. Apa artinya Pak Ketua? Berdoa dan bekerja. Nah, jadi saya juga seperti itu, semuanya saya adalah ora et labora. Dan saya ketika saya diminta sama Pak Roy untuk ini, saya buka DPD Gamki. Saya mohon maaf walaupun di sini agama kita berbeda gitu. Saya pikir bahwa bagaimana saya ingin juga mengatakan bahwa kita itu sama. Jangan dipandang bulu, jangan mengenal ras, jangan mengenal si kaya dan si miskin. Oh, kamu agamanya apa, kamu posisinya apa. Enggak, kita semuanya sama dan kita punya kesempatan untuk sukses.
dan kita punya kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk kita berbuat lebih lagi dari sekarang. Kita punya kesempatan untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Yang pertama pasti orang tua kita gitu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan Pak Lestari, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak ya.